Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah di pertemuan ke-56 ini kita masih membaca kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah karya Abu Abdullah Ahmad bin Thabit rahimahullahu taala. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang at-tamyiz. Pembahasan tentang at-tamyiz, ini jenis dari isim yang mansub. Kata beliau rahimahullahu taala, at-tamyiz, tamyiz sebentar akan dijelaskan secara bahasa dan secara istilah. Qala, beliau berkata, bab tamyizi, bab tentang tamyiz. Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minad dawat. Nahu qaulikan tasabbaba Zaidun araqan, tafaqqa Bakrun syahman, wa taba Muhammadun nafsan, ashtaraitu 20 gulaman, wa malaktu 90 najatan, wa Zaidun akramu minka aban, wa ajmalu minka wajhan. Ini tamyiz, kata beliau. Tamyiz adalah isim, berarti bukan fi'il, bukan huruf. Al-mansub berarti bukan marfu, bukan majrur. Al-mufassiru yang menjelaskan, liman bahama terhadap apa yang masih samar, tapi minat dawat, dari dat. Dia bukan dia menjelaskan keadaan, tapi zatnya. Apa itu zatnya? Itu sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Tentunya pengertian ini kurang ya, karena yang dijelaskan dari yang samar itu bukan hanya zat, tapi juga apa? Jumlah. Nanti akan disebutkan di pengertian yang lebih lengkap lagi di bawah, di syarahnya. Dan di contoh beliau ada zat, ada jumlah. Di contoh beliau jelaskan, contohkan zat, juga beliau contohkan apa? Jumlah yang mubham. Lihat, nah qaulika, contoh ucapan antum. Contoh ucapan antum. Tasabbaba Zaidun araqan. Coba ini. Yang sama di sini bukan zat. Karena tasabbaba bercucuran jelas. Namanya bercucuran berarti kan jelas kan, bercucuran, keluar dengan banyak jumlahnya. Iya, Zaidun jelas. Berarti zatnya apa? Jelas. Zatnya, paham gak ini? Zatnya, mufradnya jelas. Yang samar jumlahnya. Yaitu tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Nah, ini baru gak jelas apanya. Langsung dibilang apa? Arokon, keringatnya. Anda paham kan? Ini menjelaskan apa? Jumlah, bukan zat, mufrad. Demikian pula ini tafaqqa Bakrun syahman, sama juga. Tafaqqa jelas, Bakrun jelas. Cuma kalau disusun tafaqqa Bakrun, ini jadi tidak jelas. Baru datang syahman, menjelaskan jumlah. Sama ini toba Muhammadun nafsan, toba jelas, Muhammadun jelas. Cuma kalau disusun toba Muhammadun jadi tidak jelas. Langsung dibilang nafsan, jelas. Ishtaraitu 20 gulaman. Ini baru. Ini menjelaskan apa? Dawat. Dat yang mufrad. Lihat, ishtaraitu, saya membeli. Jelas kan? Kalau saya membeli jelas. Ya kan, dia beli, bukan dia jual. Yang samar setelahnya, satu kata, isrun. Kata isrin, 20. Nah, kata 20 ini namanya zat mufrad. Namanya adalah apa? Zat yang mufrad. Tidak dipahami maknanya kecuali setelah dijelaskan setelahnya. Kata isrina, 20. Orang masih bertanya 20 apa? Tapi ketika dibilang gulaman, 20 budak. 20 apa? Budak. Oh jelas langsung 20 itu. Jadi ini datang menjelaskan apa? Datang menjelaskan apa? Zat mufrad, bukan jumlah. Demikian pula itu setelahnya wa malaktu 90 najatan, sama. 90 90 samar 90 apa?
Wa Zaidun akramu minka aban. Ini jumlah lagi. Jumlah lagi. Cuman ini yang pertama tadi jumlah fi'liyah, kalau ini jumlah apa? Ismiyah. Lihat, Zaidun mubtada. Dia jelas. Akramu khabar. Dia jelas juga. Kan Zaidun artinya Zaid, akramu lebih mulia. Ya kan? Kan namanya lebih mulia berarti ya lebih dari yang mulia. Tapi kalau disusun Zaidun akramu, Zaid lebih mulia. Jadi samar, apanya yang lebih mulia? Minka dari kamu, aban, bapaknya. Jadi aban ini datang sebagai apa? Tamyiz, menjelaskan jumlah yang masih samar. Wa ajmalu minka, lebih gagah dari kamu. Apanya? Wajahan, wajahnya. Jadi wajahan ini datang menjelaskan apa? Jumlah sebelumnya. Kan ini takdirnya maksudnya wa Zaidun ajmalu minka. Zaid ajmalu minka. Paham kan? Ini dari tamyiz. Jadi intinya itu sebenarnya di matan yang dijelaskan oleh penulis bahwa tamyiz itu datang menjelaskan dua perkara. Itu pada intinya. Kadang dia datang menjelaskan mufrad yang masih samar. Paham kan? Seperti istara itu istri, saya beli 20. Kadang juga dia datang menjelaskan jumlah yang samar. Tahu jumlah? Ismiyah ataupun apa? Fi'liyah. Seperti apa? Kalau ismiyah, Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Aban. Ya, bisa juga datang menjelaskan jumlah apa? Fi'liyah yang masih samar. Contoh apa? Fi'liyah. Yang di atas tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Anda bisa pahami ini? Jadi mudah sekali. Ini intisari dari pembahasan tamyiz. Nanti kan sebenarnya tinggal dia tambah saja setelah apa saja tamyiz itu ada. Kan itu kan pembahasan tambahan. Yang jelas tamyiz adalah isim mansub. Terletak setelah kata yang samar, zatnya atau apa? Jumlah yang samar. Itu intinya. Dipahami kan? Setelah kata yang samar atau apa jumlah yang samar. Setelah itu nanti akan dijelaskan oleh penulis apa saja itu kata yang samar dan apa saja itu jumlah yang samar. Itu kan penjelasan tambahan. Aqul, saya katakan. Al-khamis minal mansubati, yang kelima dari isim-isim yang dinasab. At-tamyiz adalah tamyiz. Wa huwa lughatan, dia secara bahasa faslu syai'an ghairihi. Tamyiz itu artinya memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Kan gini, seperti contoh tadi kan dia bilang istri itu istri, saya beli 20. Kan bisa saja pulpen, kambing, kue, jalan kotenya Abu Tolha. Anda paham ini? Kan bisa. Anda paham kan? Kan bisa. Tapi setelah dibilang kolaman, olah sudah pisahkan dari semua itu. Bisa Anda pahami? Dipahami ini? Itu namanya tamyiz. Jadi dia memisahkan sesuatu dari apanya? Dari selainnya. Tadinya umum menjadi apa? Khusus. Itu tamyiz artinya. Lihat ini, wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang mujrim, pada hari ini kalian imtaz, kalian tamyiz. Apa artinya? Kalian dipisahkan dari yang lain. Iya kan? Kalian dipisahkan dari yang lain. Ai infasalu anil mu'minin, yaitu mereka terpisah. Infasol dari kata infa'ala, maknanya mutawa'ah, hasil dari pekerjaan. Terjemahkan ter. Mereka terpisah dari yang lain, dari orang-orang yang beriman. Paham kan? Dari orang-orang yang beriman. Ini secara bahasa. Wastilahan, dan adapun secara istilah, ma dzakarahul musannif biqaulihi, adalah apa yang disebutkan oleh penulis dengan ucapannya, huwal ismul mansubul mufassiru liman bahami minad dawat awin nisab. Bisa dibilang awin nasab, bisa juga dibilang awin nisab, karena dari kata nisbah. Nisbah itu dijama menjadi nisab, karena fi'lah dijama menjadi fi'al.
Paham kan? Sebagaimana fu'la dijama menjadi fu'al, fa'ala dijama menjadi fa'al. Anda paham kan? Itu jama taksirnya. Jadi dia bilang, dia ini tambahannya di sini, awin nisab. Dia adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang samar berupa dawat. Dawat maksudnya mufrad, satu kata yang samarnya. Awin nisab atau berupa nisbah, jumlah sebelumnya. Jumlah yang sebelumnya. Tamyiz zat dinamakan juga tamyiz mufrad. Tamyiz nisbah dinamakan juga tamyiz apa? Jumlah. Iya. Faqauluhu al-ism, lihat uraian below. Maka perkataan penulis isim ai as-sorry. Lihat isim yang sorry. Beda kalau hal kemarin bisa sorry, bisa muawwal bisori. Kalau tamyiz tidak bisa. Itu bedanya hal sama tamyiz. Dia harus sorry. Tahu sorry? Jelas. Tidak ada ta'wilnya. Li'anna tamyiz la yakunu jumlatan walis shibhaha. Karena yang namanya tamyiz tidak akan pernah berupa jumlah, tidak pula berupa apa? Syibhul jumlah. Tidak ada itu tamyiz berupa jumlah. Hal itu yang bisa berupa apa? Jumlah. Kalau tamyiz enggak. Tidak pula menyerupai jumlah. Bikhilafil hal, berbeda dengan hal. Padahal sama ya, sama-sama menjelaskan. Sama-sama apa? Menjelaskan yang samar. Fakharaja bihil fi'il wal harf. Maka keluar dengannya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma tamyiza. Maka salah satu dari keduanya tidak akan menjadi tamyiz. Faqauluhu al-ism, perkataan penulis isim. Perkataan penulis rahimallahu taala isim. Wa qawluhu al-mansub. Perkataan penulis mansub. Kharaja bil marfu wal majrur. Keluar dengannya adalah sebab yang marfu dan majrur. Ingat, jadi kan mansub. Dan kalau ada marfu tidak mungkin tamyiz. Kalau ada majrur maka dia bukan tamyiz. Wa qawlu al-mufassir ila akhir, perkataan penulis yang menjelaskan sampai akhir, kharaja bil hal. Keluar dengan hal. Karena dia kan menjelaskan, ini kan menjelaskan zat yang mubham atau nisbah yang mubham. Mufrad yang mubham atau jumlah yang mubham. Kalau hal menjelaskan keadaan yang masih samar, keadaannya, bukan orangnya itu yang dia jelaskan. Fa innahu yufassiru mastabahama minal hayat. Fa innahu, karena hal menjelaskan apa yang masih samar berupa keadaan. Wa qad taqaddama tanbihu ala anna qaulal musannif imbahama. Telah lewat catatan bahwasannya ucapan penulis imbahama itu sudah lewat, disinggung kan? Sawabu istabhama. Yang benarnya adalah apa? Istabhama. Wa qauluhu minad dawat awin nisab. Perkataan penulis dari dawat atau nisab. Apa maksudnya? Ai anat tamyiz nau'an. Itu mengisyaratkan bahwa tamyiz itu ada dua. Iya. Al-awwalu yang pertama ada namanya tamyizud dat. Wa yuqalu lahu tamyizul mufrad. Ini yang ana bilang di buku dasar untuk memudahkan. Karena kalau dibilang zat mungkin perlu penjelasan panjang. Tapi kalau dibilang tamyiz mufrad maksudnya satu kata. Paham kan? Jadi tamyiz zat atau tamyiz apa? Mufrad. Sama. Awasani yang kedua tamyizun nisbah. Yang kedua tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlah. Dan dikatakan padanya tamyiz apa? Jumlah. Maksudnya dia datang menjelaskan jumlah kalimat yang samar, bukan satu kata. Ini mungkin lebih dipahami ya kalau dibilang tamyiz apa? Jumlah. Fa amma tamyizud dzat. Sekarang diuraikan lebih dalam. Adapun tamyiz dzat, fahuwa, maka dia adalah ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya, ini penting ini. Fahuwa, maka dia adalah ma rafa'a ibhamas min qablahu mujmalal haqiqati. Apa yang mengangkat kesamaran isim qablahu, isim sebelumnya. Jadi bukan jumlah, tapi yang diangkat apa? Isim. Kalau dibilang isim ya mufrad, satu kata. Iya. Apa yang mengangkat kesamaran isim sebelumnya? Isim yang bagaimana? Mujmalal haqiqah, yaitu isim yang samar hakikatnya. Saya bilang begini, saya beli 20.
Ini 20 hakikatnya apa? Ini 20 hakikatnya apa? Samar. Pahamin? Dia datang menjelaskan itu hakikatnya itu 20. Bisa Anda pahami? Bisa Anda pahami ini pernyataan? Ini jelas sekali, Masya Allah. Terus di antara yang bisa membantu kita ini, wa yaqa'u ba'dal a'dadi wal maqadir wa ghairihima. Biasanya dia terletak setelah adat, bilangan, wal maqadir dan maqadir. Ukuran di sini ukurannya bisa mencakup takaran, literan, meteran. Karena maqadir itu mencakup itu. Maqadir itu mencakup itu. Takaran, apakah takar liter atau kilo? Ya kan, artinya takaran, timbangan atau meteran. Yang anak pisahkan sebelumnya. Kalau ini digabung, paham? Dia setelah bilangan angka dan setelah makodir tadi masuk takaran, literan, timbangan atau meteran. Kilometer, 1 meter, 2 meter, paham kan? Jarak. Wa ghairihima dan selain dari keduanya. Tinggal contoh dulu. Wa mifamitaluhu ba'dal a'dad. Maka contohnya setelah bilangan angka, qauluka perkataan antum, ishtaraitu isrina, saya beli 20. Pahami? Lihat kata 20. Jelas itu 20 hakikatnya? Ditahu itu hakikatnya 20 apa? Enggak kan? Langsung dibilang gulaman, budak. Paham ini kan budak boleh diperjual belikan. Makanya jangan artikan gulaman anak. Karena kalau anak, masa jual beli anak? Enggak boleh. Ini budak maksudnya. Waktu zaman perbudakan. Wa malaktu tis'ina, saya punya 90. 90 apa? Hakikatnya enggak ditahu. Langsung bilang najatan, kambing. Ternyata dia punya 90 apa? 90 kambing. Antum bilang apa? Kangkung. Hah? Kambing apa ya? Kalau lanjut. Kambing. Karena ada juga mufrad lain. Syah. Iya kan enggak apa-apa tuh. Hah? Iya. Iya. Atau antum bilang ini kambing Dubai, kambing Turki. Dia kambing betina karena warna. Enggak. Gimana kalau syatun? Kalau gonamun kambing jantan. Enggak. Ya, enggak begitu. Berarti bakaratun? Hah? Siapa bilang? Jadi kalau jantan antum bilang apa? Mana ada? Iya. Ini malah kalau dibilang bakorun itu isim jins jamak. Kalau bakorotun sapi, jantan betina orang bilang apa? Bakorotun. Asadun antum bilang apa? Jantan. Siapa bilang? Jadi betina? Asadatun. Mana? Tidak ada begitu. Nah, tidak ada. Jadi aja satu. Kan dia namanya kata jins. Maksudnya ini asadun untuk semua singa. Semua singa dibilang asad. Jantan atau betina. Nah, jelas kan? Kemudian, jadi jelas ya. Wa kaukab, lihat lagi dia bilang. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara. Ahada asyara tidak dibilang jumlah, karena ahada asyara, lihat itu mabni dua-duanya. Kan itu sudah dijadikan satu kata. Kata 11 itu dijadikan satu kata. Dibilang mabni alal fathi juz'ain, mabni di atas fathah dua kata itu. Ahada asyara itu berlaku dari 11 sampai 19. Kecuali 2, karena 2 angka 2-nya mu'rob, seperti irobnya isim mutanna. Paham ya? Angka 2-nya, yang 12 maksudnya. Angka 12-nya semuanya mabni di atas fathah. Ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara. Kalau 12 yang beda, dia mu'rob angka 2-nya. Ja'a itna asyara, ra'aitu itnai asyara. Angka 2-nya mu'rob. Angka 2-nya apa? Mu'rob dengan irobnya isim
musanna yang kita akan ketahui nanti di pembahasan mutammimah, karena dia mulhaq, diikutkan kepada i'rabnya isim musanna insyaallah. Paham ya? Jelas ya? Jelas ini ahada asyara samar. Saya lihat 11. 11 apa? Ya kan? Dia bilang kaukaba. Fakullun min, maka setiap dari gulaman wa najatan wa kaukaba tamyizun mansubun, itu tamyiz yang mansub, mubayyinun lil ibhamil hasil fi dzat, untuk menjelaskan kesamaran yang terjadi fi dzat pada zatnya, isrin, tis'in, ahada asyara. Paham ya? Kemudian kata beliau wa wajhul ibham fiha, sisi kesamarannya, samar dari mana? Ini belum jelaskan lagi. Wa wajhul ibham fiha, ini masya Allah, ini bagusnya kitab ini. Jadi semua yang bagi pemula samar dijelaskan semuanya. Wa wajhul ibham fiha, sisi kesamaran padanya, annaha salihah likulli ma'dud, itu kan cocok untuk setiap yang dihitung. Antum kan bisa bilang 20 kambing, 20 onta, 20 sapi, 20 jalan kote masuk ya. Bukan iklan. Iya, paham kan? Anda paham ini? Kan bisa untuk semua yang dihitung. Itu kesamarannya. Wadzalika la adnaka lauk tasorta. Demikian itu annaka, bahwasanya kamu lauk tasorta, masalan, seandainya kamu terbatas misalnya, ala qaulika, atas ucapan antum, istaraitu isrin, saya beli 20. Apa yang terjadi? La bakiyal kalamu mubahama, maka kalimatnya akan tetap di atas kesamaran. Ya kan? Dia bilang saya beli 20. Paham? Sudah jelas atau samar itu? Samar. Iya, akan tetap samar. Kenapa? Li'anna sami'a, karena si pendengar la yadri mada arotta biqaulika isrin. La yadri, dia tidak tahu. Mada, apa yang arotta, kamu inginkan, biqaulika, dengan ucapan antum, isrin, 20. Hal arotta biha, apakah kamu inginkan dengannya isrina kitaban, 20 buku, au kolaman, atau pulpen, au sauban, atau pakaian, au ghairi atau selain itu. Falamma kulta, maka tatkala kamu ucapkan gulaman, rafa'ata hadal ibhama alhasila fi hadhil kalimati, maka antum telah angkat kesamaran ini yang ada pada kata itu. Paham kan? Iya, masya Allah. Wa mitalu ba'dul maqadir minal mauzunat, contoh setelah maqadir dari timbangan. Qauluka, perkataan antum, istaraitu rotlan asala, saya beli 1 rotel asalan. Katanya 1 rotel itu ada mengatakan 1 pon dari jenis timbangan. Ini rotlan ini adalah jenis timbangan. Au minal makilat, atau dari takaran makilat, takaran. Qauluka, perkataan antum, tasaddaqtu bisoin, saya bersedekah dengan 1 so. Ini kan 1 so apa? Banyak kan so itu. Dia bilang tamron. Jadi tamron sebagai apa? Tamyiz. Au minal masahat. Dilihat. Kan maqadir mencakup ini. Atau dari masahat. Apa masahat? Yang luas panjang meteran, ya, kilometer. Qaulukabi itu shibron ardon. Saya beli 1 shibr, 1 hasta, 1 jengkal, bisa juga dengan 1 jengkal tanah. Wah, ini contoh saja ya. Masa beli 1 jengkal mau di apa itu? Iya kan? Cuma contoh maksudnya, contoh. Fa asalan fil mithalil awal tamyiz, maka asal pada contoh yang pertama tamyiz. Iya, mansub mubayyinul lil ibhamil hasil fi dzati rotlan, menjelaskan kesamaran yang terjadi pada zat rotlan. Wa wajhul ibham, sisi kesamarannya sama. Annahu sholihun likulli mawzun, itu kan cocok untuk setiap yang ditimbang.
kan antum bisa katakan ishtara itu rotlan. Saya beli satu rotl, apa saja yang mau ditimbang bisa. Wa mithluhu ma ba'dah, semisal dengannya apa yang setelahnya. Bisa antum pahami? Bisa? Baik, alhamdulillah. Wa amma tamyizun nisbah, itu tamyiz mufrad tadi. Adapun tamyiz nisbah, fa huwa ma rafa'i bahama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alai, mudah sekali. Dia adalah apa yang mengangkat kesamaran penyandaran jumlah yang mendahuluinya. Dia adalah apa yang mengangkat kesamaran yang terjadi pada jumlah sebelumnya. Itu maksudnya, kata singkatnya. Paham ya? Jadi bukan zat yang diangkat, tapi apanya? Jumlah. Jumlah. Yang jumlah ini yang bentuknya banyak. Wahonoan, dia ada dua. Ada yang muhawwal dan ada goir muhawwal. Ini kesimpulannya. Ini secara singkatnya. Ada yang muhawwal, dipindahkan, artinya asalnya bukan tamyiz, kemudian dijadikan menjadi tamyiz. Sebentar antum akan tahu ceritanya. Dan ada yang goir muhawwal, yang tidak dipindahkan, maksudnya asalnya memang dari sananya didengar dari orang Arab seperti itu. Iya. Fa ammal muhawwal fa huwa salasati aqsam. Adapun yang dipindahkan dari yang lain maka dia terbagi 3. Al-awwal muhawwalun anil fa'il. Yang pertama dipindahkan dari fa'il, aslinya sebenarnya fa'il, kemudian dijadikan menjadi tamyiz. Perhatikan sebentar prosesnya. Perhatikan sebentar apanya? Apanya sebentar diperhatikan? Prosesnya. Masya Allah. Saya lihat dia kencing. Jadi beliau bilang yang pertama muhawwal an fa'il, dipindahkan dari fa'il. Artinya saya bilang tadi, sebelum dia jadi tamyiz asalnya adalah apa? Fa'il. Kemudian ada proses, kenapa dia jadi tamyiz? Yang antum perlu perhatikan sebentar prosesnya itu. Sebenarnya gampang saja, kita cuma bilang kalau di i'rab langsung nih, cuman ini prosesnya. Kalau dalam i'rab kita langsung bilang tamyiz jumlah, selesai. Paham kan? Cuma di sini ada ceritanya, dibilang muhawwal karena ada asalnya sebelum jadi itu. Lihat, nah tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa Bakrun syahman wa toba Muhammadun nafsan. Perhatikan ceritanya satu kali ini, satu saja. Fa araqan tamyiz. Araqan tamyiz. Mansubun, mansub dinasab. Mubayyinun li ibhami nisbati tasabbubi kan tasabbaba fiilnya. Kalau ada alnya pasti masdar. Makanya saya dhammah sebelum terakhir. Tasabbu. Pahamin? Tasabbubi. Dia adalah mubayyinun, menjelaskan, li ibham untuk kesamaran, nisbah penyandaran, tasabbubi. Penyandaran bercucuran. Ila Zaid, kepada Zaid. Wa huwa muhawwal anil fa'il. Dan dia adalah dipindahkan dari fa'il. Kenapa dibilang begitu? Idil aslu, karena asalnya tasabbaba araqu Zaidin, bercucuran, keringatnya Zaid bercucuran. Jelas kalau begitu kan? Kan tasabbaba araqu Zaidin, apa artinya? Keringatnya Zaid bercucuran. Jelas?
Jelas itu? Paham kan? Itu aslinya, makanya dia bilang dipindahkan dari fa'il. Prosesnya aroku dihilangkan. Aroku dihilangkan. Maka ketika mudhaf dihilangkan, mudhaf ilaih menggantikan kedudukan mudhafnya. Berarti maju zaidnya. Jadinya apa? Tadinya majrur menjadi marfu. Jadilah apa antum bilang? Tasobbaba Zaidun. Anda paham kan? Tasobbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Tapi karena samar tidak diketahui maknanya, wajib didatangkan yang hilang. Anda paham ini? Nah, ketika wajib datangkan yang hilang, tidak mungkin dia kembali lagi ke posisinya Zaid, karena Zaid sudah menggantikannya. Akhirnya datang di belakang. Jadilah apa? Tamyiz. Dipahami ini? Jadi asalnya itu tasabbaba Zaid, tasabbaba aroku Zaidin. Hilang aroku. Kan tidak apa-apa dihilangkan. Dalam kalimat itu biasa mahdhuf. Nah, ada kata yang dihilangkan. Maka jadinya apa? Tasabbaba Zaidun. Tapi maknanya jadi samar kalau begitu. Setelah samar, maka wajib dimunculkan yang hilang. Ketika muncul yang hilang ini tadi, fungsinya sudah beda. Tadinya fa'il, sekarang menjadi apa? Tamyiz. Tadi marfu karena fa'il. Sekarang dia muncul sebagai penjelas. Maka dia jadi apa? Tamyiz. Maka dibaca apa? Mansub. Paham ini? Demikian pula wa mitluhu ma ba'da. Semisal dengan apa setelahnya, yaitu aslinya apa ini? Tafaqqa Bakrun Syahman, aslinya Tafaqqa Syahmu Bakrin. Kemudian ceritalah seperti tadi itu. Ya kan? Toba Muhammadun nafsan, aslinya Toba nafsu Muhammadin. Paham gak ini? Dihilangkan nafsunya. Ya, katanya maksudnya bukan nafsu ilahi, nafsu birahinya. Iya, nafsunya, kata nafsu dihilangkan, maka maju Muhammad ke depannya, maka jadi marfu. Toba Muhammadun. Setelah itu jadi samar maknanya, maka datangkanlah yang hilang. Ya kan? Kan kalau ditahu boleh hilang, kalau samar maka wajib didatangkan. Jelas kan? Kemudian kata beliau rahimallahu taala berikutnya. Iya, setelah kita tahu semua perubahan tadi, wa mithaluhu minat tanzili qaulul haqqi tabaraka ta'ala an-nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Contoh dalam Al-Qur'an firman Allah Al-Haq tabaraka ta'ala tentang nabinya Zakaria alaihi salatu wassalam, washta'ala ra'su syaiba. Aslinya washta'ala syaibur ra'si. Fa'il aslinya syaibur ra'si. Paham? Ceritanya sama dengan tadi wallahu alam. Wal aslu wallahu alam. Kan Al-Qur'an ini tidak boleh kita berkata pasti. Asalnya wallahu alam washta'ala syaibur ra'si. Ceritanya sama seperti tadi. Asani muhawwal an maf'ul. Yang kedua dipindahkan dari maf'ul. Artinya asalnya adalah maf'ulun bi, maksudnya sebelum jadi tamyiz. Prosesnya lihat. Nah, gorostul ardo syajaron. Asalnya itu sudah bisa untuk tebak sekarang. Asalnya itu gorostu syajarol ardi. Gorostu syajarol ardi. Kan ardi mudhafun ilaih. Ada paham ini? Itu aslinya. Fasyajaran tamyiz mansub mubayyinun li ibhami nisbatil gors ilal ard. Maka syajaran tamyiz mansub menjelaskan kesamaran penyandaran gors ke penanaman. Ilal ard ke tanah. Itu apa yang ditanam? Apa yang ditanam? Ternyata syajarah. Yang ditanam adalah apa? Pohon. Wa huwa muhawwal an maf'ulun bi. Dia dipindahkan dari maf'ulun bi. Idil asl, karena asalnya adalah gorostu syajarul ardi. Paham asalnya? Paham ini? Itulah dibilang judulnya muhawwal an maf'ulun bi. Maksudnya itu untuk menunjukkan asalnya. Asalnya maf'ulun bi kemudian jadi tamyiz. Ceritanya sama. Hilang mudhaf pun nilai menggantikan kedudukannya, kemudian samar maka didatangkan kembali yang hilang dalam keadaan mansub karena sudah menjadi tamyiz. Iya. Wa mithaluhum minal Qur'anil azimi qaulul azizil jabbar.
contoh dalam Al-Quran Al-Azim, firman Allah Al-Azizil Jabbar, wa fajjarnal arda uyuna. Asalnya gitu. Wal asl wallahu alam, asalnya wallahu alam, wa fajjarna uyunal ardi. Paham kan? Paham ya? Alhamdulillah. Asani muhawwal an mubtada. Yang asalit yang ketiga dipindahkan dari mubtada. Maksudnya asalnya mubtada, kemudian dia menjadi apa? Tamyiz. Perhatikan ini lagi. Nah, contoh Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia dari kamu bapaknya. Wa ajmalu minka wajhan, lebih gagah, lebih ganteng daripada kamu wajahnya. Fa aban tamyiz. Mansubun dinasab. Mubayyinun li ibahami nisbatil akramiyah. Menjelaskan penyandaran, kesamaran, penyandaran kemuliaan ila Zaid, kepada Zaid. Wa huwa muhawwal anil mubtada. Dia dipindahkan dari mubtada. Idil aslu, karena asalnya Abu Zaidin akramu minka. Bapaknya Zaid lebih mulia dari kamu. Itu asalnya itu. Jadi asalnya depan. Terus hilang Abu. Hilang mudhaf. Akhirnya jadi yang depan siapa? Zaid, ya kan? Tadinya majrur menjadi marfu. Kan sudah depan. Isim di awal kalimat mubtada. Ya. Jadi hilang Abu, jadinya Zaidun akramu minka. Ketika bilang Zaidun akramu minka, Zaid lebih mulia dari kamu, jadinya apa? Samar. Akhirnya datangkan kembali yang hilang tadi. Tapi di mana? Di akhirnya. Sebagai apa? Tamyiz. Paham ceritanya? Wa huwa muhawwal anil mubtada. Dia dipindahkan dari mubtada karena asalnya Abu Zaidin akramu minka. Wa mithluhu ma ba'dah. Semisal dengannya apa yang setelahnya. Yaitu gini. Zaidun wa Zaidun ajmalu minka wajhan. Aslinya wajhu Zaidin ajmalu minka. Paham asalnya? Alhamdulillah, itu dia. Wa amma ghairul muhawwal an syai' aslan. Wa amma ya. Wa mitalu minal kitabil aziz, semisal dengannya dalam kitab al-aziz, qauluhu ta'ala ana aktsaru minka malan. Siapa yang tahu aslinya? Lihat wal aslu wallahu alam. Asalnya wallahu alam, mali aktsaru minka. Ini agak sulit ini. Mali aktsaru minka. Coba hilangkan mal. Kan ya, ketika tidak ada mal berarti jadi domir munfasil. Domir terpisah. Domir terpisah bukan ya, tapi apa? Ana. Antum paham dari mana itu datangnya ana? Dari mali, harta saya kan ya. Ketika hapus mal, sisa ya. Jadinya domir apa? Kalau bersambung jadi ya, kalau terpisah ana. Paham dari mana ana? Paham ini? Itu aslinya. Mali aktsaru minka. Hartaku lebih banyak daripada kamu. Harta saya lebih banyak daripada kamu. Itu yang jumlah. Kemudian terus setelahnya wa amma ghairul muhawwal an syai' aslan. Adapun yang tidak ditahwil, tidak dipindahkan dari sesuatu apapun, asalnya memang seperti itu, maka contohnya imtala al-haudu ma'a. Imtala al-haudu ma'a. Ini bukan aslinya imtala ma'ul haudi. Memang didengar dari orang Arab sudah seperti itu. Iya. Fama antamiz mansub. Maka ma antamiz mansub. Mubayyinun li ibahami nisbatil imtila. Menjelaskan kesamaran penyandaran imtila. Penuhnya itu. Iya. Wa huwa ghairu muhawwal an fa'il wala an maf'ul. Dia tidak dipindahkan dari fa'il, tidak pula dari maf'ul wala an mubtada, tidak pula dipindahkan dari apa? Mubtada. Li'anna hadza tarkiba, karena susunan ini wudi abtidaan hakada, diletakkan secara awal dasar seperti itu, ghair muhawwal, tidak dipindahkan. Paham ya? Kemudian kata beliau wa aktsaru wuqu'i ghairil muhawwal ba'da kulli ma yufidu ta'ajjub. Masya Allah. Ini faedah penting. Kebanyakannya terjadi yang tidak muhawwal itu setelah setiap apa yang memberikan faedah ta'ajjub. Kalau ada ta'ajjub biasanya itu kalau ada mansub tamyiz ghair muhawwal. Ghair muhawwal. Nah, contoh lillahi darruh. Woi, masya Allah mulianya.
farisan. Farisan itu i'rabnya apa? Tamyiz setelah ta'ajjub. Ini lillahi darru ucapan untuk ta'ajjub. Ungkapan untuk apa? Ta'ajjub. Paham gak nih? Paham ya? Jelas ini. Jadi lillahi darru ungkapan untuk apa? Hah? Ta'ajjub. Seperti kita bilang, alamai. Iya, kalau orang Ternate bilang, mamai. Iya, paham kan? Setelahnya itu tamyiz. Iya, setelah itu apa? Tamyiz. Namanya tamyiz apa? Ghair muhawwal. Setelah ungkapan apa? Ta'ajjub. Farisan maka farisan tamyiz mansub. Farisan itu tamyiz mansub. Mubayyinun li ibhami nisbati ta'ajjub. Menjelaskan kesamaran penyandaran ta'ajjub. Maksudnya dia ta'ajjub sama siapa? Ketika dia bilang lillahi darru. Dan lillahi darru, dia ta'ajjub sama siapa? Kan samar. Ketika dia bilang farisan, dia ta'ajjub ternyata sama siapa? Faris. Paham kan? Ini dia. Wa ghair muhawwal, dan ini tidak muhawwal. Kemudian terakhir syurutu tamyiz, syarat daripada apa? Tamyiz. Qala beliau berkata wala yakunu illa nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak boleh ada tamyiz kecuali nakirah. Tidak pernah ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Ini mudah sekali. Saya katakan yustaratu fit tamyizi ayyakuna nakirah. Dipersyaratkan dalam tamyiz harus dia nakirah. Kama fi jami'il amthilatil mutaqaddimah. Sebagaimana pada seluruh contoh yang telah lewat. Fala yajuzu abadan ayyakuna ma'rifatan. Tidak boleh selama-lamanya dia ma'rifah. Khilafan lil kufiyin. Ini menyelisih orang-orang apa? Kufa. Paham ini? Cuman belum bilang wala hujjata lahum fi qouli syair, karena orang Kufa berdalil dengan syair ini. Orang Kufa berdalil dengan syair ini. Cuman kata penulis tidak ada hujjah bagi mereka dalam perkataan penyair. Wa ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sodat tawatib watib tan nafsa ya qaisu an amri. Perhatikan kata an nafsa. Itu an nafsa tamyiz katanya. Dari kata tibta nafsa sama dengan Muhammadun tadi. Toba Muhammadun nafsa. Iya kan? Kan tadi toba Muhammadun nafsa. Ini tibtan nafsa. Katanya an nafsa itu tamyiz. Dia ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Pakai al. Itu dalilnya orang Kufa. Karena di syair ini an nafsa i'rabnya sebagai tamyiz terus pakai al. Berarti ini menunjukkan bahwa tamyiz itu boleh apa? Boleh apa? Ma'rifah. Tapi kata penulis tidak ada hujjah bagi mereka dalam syair ini. Kenapa bisa? Li'anna al fin nafs laisat mu'arrafatan. Karena al pada kata an-nafs bukan al yang mema'rifakan. Innama hiya zaidah itu hanya al tambahan li darurati syi'ri, untuk darurat apa? Syair. Walau hudifat lankasarul wazn. Karena kalau dihilangkan maka akan rusak timbangan syairnya. Karena syair punya timbangan tersendiri dalam mengungkapkannya. Jadi kalau seandainya dibilang watibta nafsan ya qaisuan amri, kan harus ditanwin kalau tidak ada alnya. Itu akan rusak apa? Syairnya. Maka karena darurat supaya bagus diucapkan, akhirnya dia masukkan apa? Al. Paham kan? Wala yakunu tamyizu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak akan ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Ai, apa maksudnya? Yaitu ba'da jumlatin tamatin. Setelah jumlah yang sempurna. Fi'liyatan kanat kal amthilatil mutaqaddimah. Apakah dia jumlah fi'liyah seperti contoh yang telah lewat? Atau ismiyatan, atau jumlahnya apa? Ismiyah. Nah, contoh indi isrun. Saya punya 20. Ini kan indi apa i'rabnya? Enggak. Dorob dia. Iya kan? Iya. Isrun apa? Nah, isrun baru mubtada. Isrun baru mubtada. Indi dorob. Muta'alliq bi khabarin mahdhuf wujuban. Paham ini? Iya. Dirhama. Dirhama sebagai apa? Tamyiz. Wa zaidun mutasabbibun. Nah, dia buat jumlah fi'li ismiyah. Wa zaidun mutasabbibun. Zaid bercucuran. Anda paham kan? Zaid bercucuran. Arokon. Ini asalnya jumlah ismiyah. Berarti aslinya apa ini? Sebelum diubah begitu. Aroku zaidin mutasabbibun.
Paham aslinya? Fa dirhaman tamyiz mufrad. Maka dirhaman tamyiz mufrad mansubun mubayyin li bahamil hasil fi dzati isrun. Dia mansub menjelaskan kesamaran yang terjadi pada zatnya isrun karena mufrad. Wa araqon tamyiz nisbah. Araqon, perhatikan mudhof nilai, jangan dulu dihitung setelahnya. Dia hitung-hitung mau tahuan. Baik, sudah dulu deh, nggak usah dilanjut. Kan dia hitung-hitung. Nggak perhatikan saya bilang, sudah dihitung. Sisa berapa lagi ini ya? Masya Allah. Iya, baik kita libur sepekan mulai besok. Kayaknya mau sekali mantum libur ini. Karena hitung-hitung gitu. Gimana tuh? Hah? Enggak sih. Iya, Masya Allah. Perhatikan dulu. Gampang itu hitung sebentar setelah selesai. Jadi, iya. Jadi kata beliau ini, Masya Allah. Jadi isrun dia kata dirhaman itu tamyiz mufrad menjelaskan kesamaran yang terjadi pada zatnya isrun. Wa araqon tamyiz nisbah, araqon tamyiz nisbah mansubun mubayyinun li bahami nisbati tasabbuh. Dia adalah menjelaskan kesamaran bercucuran kepada Zaid. Apanya? Kan bisa air liur, bisa darah. Iya kan? Paham kan? Wa kullun minhuma, dan setiap dari keduanya ja'a ba'di jumlatin tamah, datang setelah jumlah yang sempurna. Ya, murakkabatun min mubtada'in wa khobarin, yang disusun dari mubtada dan khobar. Selesai faedah. Sebagai penutup pembahasan tamyiz, faedah ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat, annal hala wa tamyiza ittafaqa fi umurin waqtalafa fi umurin. Diketahui dari apa yang telah lewat bahwasanya hal dan tamyiz ittafaqa, keduanya sama, fi umurin, dalam beberapa perkara, waqtalafa, dan keduanya berbeda, fi umurin, di beberapa perkara. Apa yang sama, apa yang beda? Belum bilang. Wa mimma tafaqa fi, di antara yang keduanya sama padanya, annahuma isman, keduanya sama-sama isim. Betul? Nakirotan, sama-sama nakiro? Betul. Mansuban, sama-sama mansub? Betul. Fadlatan, sama-sama fadla. Apa dia fadla? Penyempurna, bukan pokok. Betul ini? Betul. Mufassiron, menjelaskan. Sama-sama hal menjelaskan, tamyiz apa? Menjelaskan. Terus apa bedanya? Wa mimma ikhtalafa fi, di antara yang keduanya berbeda padanya, anal hal yakunu shorihan wa muawwal bisori. Hal bisa sorry, jelas, dan bisa ditakwil ke jelas. Itu hal. Bikhilaf tamyiz, beda dengan tamyiz. Kalau tamyiz harus apa? Sorry. Fa innahu la yakunu illa shorihan, karena dia tidak akan ada kecuali pasti apa? Sorry. Wa ammal hal yufassiru hayatad dzat. Wa annal hala, dan bahwasanya hal yufassiru hayatad dzat, menjelaskan keadaan zat. Keadaannya. Wa tamyiz yufassiru dzata nafsaha, sementara tamyiz menjelaskan zat itu sendiri. Jadi kalau hal keadaannya, kalau tamyiz zatnya yang dia mau kasih tahu. Apa dia, berapa dia, paham kan? Wa ghairu dzalik, dan selain itu dari perbedaannya. Selesai tamyiz. Alhamdulillah. Setelah itu insyaallah besok kita masuk apa? Istitsna. Mudah-mudahan bisa sekali ya. Kalau sekali, alhamdulillah. Mudah ini karena sudah pernah. Beda kalau awal mustatna. Alhamdulillah. Ma'rafa ibhama,
Mana itu? 241. Apa dibilang ma'rofa ibham asmin qablahu. Apa mengangkat kesamaran isim sebelumnya? Mujmal al-haqiqah. Badal dari ibham. Iya. Kalau antum baca mujmalah, tadi saya baca mujmalah kan? Kalau di dhamma berarti mubtada. Fa'il dari rafa'a atau badal dari fa'il rafa'a. Kalau kita katakan ma adalah ma tamah. Ma di situ adalah isim mausul, iya kan? Isim mausul. Kalau dia isim mausul berarti rafa'a, dia punya fa'il mustatir. Takdirnya huwa kembali ke ma. Ya kan? Berarti mujmalu badal darinya. Badal darinya. Di halaman 238. 238 terus kenapa dia? Mana itu? Bisyarti ayu jada musawwigun minal musawwigati terus alati maksudnya kenapa dia? Dia kan yang musawwigat. Tak? Yang alati yang di sini siapa? Siapa itu yang? Musawwigat. Bukan yujad. Kalau yujad musawwig. Ada paham kan? Kalau yujad musawwignya. Kalau alati musawwigat. Enggak. Karena kan kenapa pakai alati? Kan lafadznya mufrad bukan jamak. Iya. Maksudnya dihitung dihukumi mufrad. Dah? Dan itu faedah yang tadi Ustaz. Kita fakor itu jangan penghilangan nun Ustaz. Enggak. Kenapa enggak penghilangan nun? Maksudnya adanya penghilangan nun Ustaz. Hah? Iya saya maksud. Oh, iya. Maksudnya bisa nggak di situ penghilangan nun antum bilang? Dari mana Ustaz? Iya kan? Kan penghilangan nun itu hanya terjadi pada af'alul khamsah. Sementara ittafaqa fi'il madhi. Ada lagi? Dah? Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka